Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi keluarga dimanapun Anda berada. Dan kami juga berdoa di pagi hari ini apabila di antara kita ada yang sedang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit dan sedang di dalam pergumulan, kiranya Tuhan segera menyembuhkan dan menguatkan Anda untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari saya undang kita untuk mendengar firman Allah untuk hari ini. Firman Allah bagi kita saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 20, beginilah firman-Nya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam sepanjang hidupnya seseorang dapat saja mengalami berbagai peristiwa dan kejadian. Peristiwa dan pengalaman itu nampaknya seperti hal-hal yang terjadi secara kebetulan. Tetapi apakah hal-hal yang terjadi dalam hidup kita tak merupakan suatu rangkaian yang mempunyai tujuan hidup tertentu? Sebagai orang percaya atau anak-anak terang atau anak-anak Allah, kita harus meyakini bahwa hidup kita merupakan hidup yang dirangkaikan oleh Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam kehidupan yang kita jalani secara kebetulan terjadi dalam hidup orang yang percaya maupun anak-anak Tuhan. Yang terpenting bagi kita adalah peka terhadap karya Allah dalam diri kita, dalam hidup kita, sehingga menuntun kita untuk memahami apa karya Tuhan Allah dalam hidup kita saat ini dan ke hari yang akan datang. Saudara-saudari, kehidupan Yusuf merupakan kehidupan yang berwarna-warni. Ada saat di mana dia berada di atas, tetapi ada saat dia di mana berada di bawah, bahkan sangat terpuruk sekali. Tetapi di balik semua peristiwa yang terjadi, Yusuf telah sampai pada kesadaran di mana bahwa segala sesuatu peristiwa termasuk pengalaman buruk yang dia alami dirangkaikan oleh Allah untuk menggenapi satu tujuan hidup yang lebih baik. Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami begitu banyaknya hal-hal yang menderita. Dia dilahirkan sebagai anak emas. Mungkin kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 37. Yang menyeret dia, yang membawa dia menjadi anak yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Ketidaksukaan saudara-saudaranya itulah berbuahkan menjadi Yusuf dijual belikan sebagai budak dan harus tinggal di negeri asing dan kehilangan segala kenikmatan di tengah-tengah keluarga maupun sebagai anak emas dalam keluarganya. Selain itu juga Yusuf mengalami suatu fitnah, di mana dia difitnah di tengah-tengah keluarga orang Mesir. Dia menjadi orang kepercayaan Potifar, tuannya. Namun oleh karena ia tidak menuruti keinginan istri atau nafsu istri dari Potifar, dia difitnah. Difitnah dengan suatu
fitnah yang mengakibatkan menjebloskan dia di dalam penjara dan menolong orang-orang pembesar di dalam mimpi yang bisa dia terjemahkan. Itu sebabnya dikatakan kehidupan Yusuf naik turun. Naik turun, naik itu merupakan kehidupan dalam kendali Allah yang mempunyai rencana yang khusus dalam hidupnya. Karya Allah dalam diri Yusuf, dalam hidup Yusuf bukan berfokuskan untuk menjadikan dia sebagai pembesar di Mesir. Tetapi melalui kedudukan yang dipakai oleh Allah itu, Yusuf mau melepaskan umatnya dari bencana kelaparan. Yusuf mau dipakai oleh Allah untuk suatu perbuatan yang besar, menyelamatkan umat dari kelaparan dan kebinasaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf tahu rencana Allah. Yusuf tahu karya Allah dalam hidupnya. Dan dia tidak sedikit pun mengambil kesempatan untuk bermegah, untuk menyombongkan diri. Tetapi dia sebagai orang yang bersahaja. Itu sebabnya ketika saudara-saudaranya mengetahui kedudukan dan posisi Yusuf, mereka merasa bersalah. Mereka merasa ketakutan apabila Yusuf memakai kekuasaan yang dia miliki itu untuk membalaskan sakit hatinya, untuk membalas dendamkan apa yang telah mereka perbuat kepadanya. Tetapi Yusuf mengingatkan dan mengatakan bahwa semuanya itu adalah karya dan rencana Allah di dalam kehidupan dia dan juga umat pilihan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada dalam kehidupan kita suatu peristiwa yang secara kebetulan. Tetapi lihat, setiap peristiwa masalah yang terjadi yang boleh kita hadapi pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Karena itulah sebagaimana Yusuf memahami ada karya Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupannya, dan itu sudah terlihat di dalam firman Tuhan saat ini. Begitu juga lah dengan kita kiranya. Kalaupun kita mengalami ada keluarga, saudara, rekan kerja mungkin berencana sesuatu yang menyakitkan kehidupan kita, atau mungkin persaingan dari usaha bisnis yang kita jalani, mungkin juga dari persaingan atau dalam pelayanan yang tidak disenangi oleh orang-orang lain atas pelayanan kita. Ambillah sisi positifnya. Biarlah hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Siapa tahu Tuhan mau berkarya, memakai hidup kita untuk suatu karya yang besar yang tidak akan kita ketahui, tetapi nantinya Tuhan akan membukakan itu kepada kita. Mari kita menemukan karya Allah dalam hidup kita supaya kita tidak pernah meratapi, menyesali masa lampau kita, masa kini kita, dan menyongsong hari depan kita dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.